amal ibadah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berkahkan kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi yang mulia, yang mampu menyelamatkan umatnya dunia sampai akhirat, yang bisa memberikan syafaatnya kepada umatnya kelak di yaumil qiyamah. Manusia yang sangat dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, kepada seluruh umatnya sekalian. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita termasuk golongan daripada umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, dari kemarin sore sampai hari ini satu malam penuh kita bertakbir, bertahmid, bertahlil, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, mentauhidkan Allah, dalam rangka menyambut hari raya yang penuh dengan kemuliaan, hari raya yang penuh dengan keberkahan, yaitu hari raya Idul Adha. Dan pada pagi hari ini seluruh umat Islam berkumpul di masjid, di mushola, di tanah lapang, tidak lain untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah puasa sunnah kita, puasa sunnah tarwiyah, Arafah, dan ibadah kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita yang berkumpul dalam ibadah selalu mendapatkan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang sangat mulia ini Zulhijjah, kita ketahui bahwasanya saudara-saudara kita berkumpul di tanah haram suci Mekah dan tanah yang suci yaitu kota Madinah, dari seluruh penduduk, dari seluruh penjuru dunia. Mereka melaksanakan satu ibadah yang sangat mulia yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajib bin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli damir yatika min kulli fajin amik. Allah perintahkan walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu ibadah haji dan ibadah umrah. Ibadah ini termasuk ibadah yang sangat mulia, ibadah yang dicintai oleh Allah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Ya Rasul, apakah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, salat di awal waktu, birrul walidain. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua, al-haji mabrurun. Dan yang ketiga, haji yang mabrur, ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang berkumpul, mereka di sana di tanah suci Mekah, yang sedang melaksanakan ibadah mulia, ibadah yang sangat luar biasa, bukan hanya harta, bukan hanya tenaga yang mereka korbankan, terkadang nyawa mereka taruhkan, nyawa mereka korbankan untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan pahala haji mabrur dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang belum melaksanakan ibadah haji pada hari ini tidak kalah pentingnya. Bagi orang-orang yang mampu, Allah perintahkan kita di hari Idul Adha ini untuk menyembelih hewan kurban. Ini pun sama termasuk perintah Allah. Ini pun sama termasuk ibadah yang sangat mulia yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Allah perintahkan kepada kita, dirikan salat dan hendaknya kalian berkurban ketika datang hari raya Idul Adha.
Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ketahui kurban ini pernah dilaksanakan oleh putranya Nabi Adam alaihissalam yang bernama Qabil dan Habil. Kemudian kurban pun disyariatkan oleh Nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Bahwasanya dijelaskan dalam satu riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam ada seorang nabi yang sangat kaya raya. Dalam satu keterangan beliau memiliki hewan ternak berjumlah kurang lebih 12.000 hewan ternak. 12.000 hewan ternak, begitu banyak. Seorang nabi yang sangat kaya raya dan dermawan, baik hati kepada siapapun. Kemudian ada seseorang bertanya, hewan ternak siapa ini yang jumlahnya begitu besar, jumlahnya begitu banyak? Nabi Ibrahim menjawab, ini semua milik Allah, tapi sekarang milikku, milik aku yang dititipkan oleh Allah kepadaku. Seandainya hewan ini Allah perintahkan untuk aku persembahkan untuk Allah, untuk mengorbankan kepada Allah, maka aku ikhlas akan aku persembahkan, akan aku korbankan seluruh hewan ini untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya aku punya putra, punya anak, Allah perintahkan untuk aku kurbankan, maka akan aku kurbankan. Sehingga terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah yang disebut hari Tarwiyah, Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam hari bermimpi. Mimpinya ini Nabi Ibrahim diminta ditagih ajalnya yang dulu pernah diucapkan, hai Ibrahim, laksanakan ajalmu, laksanakan janjimu. Nabi Ibrahim terbangun merasa bingung, berpikir apakah mimpi datang dari setan atau benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi harinya Nabi Ibrahim menyembelih 100 ekor domba. Pada tanggal 9 Zulhijjah kembali Nabi Ibrahim alaihissalam yang mulia, beliau kembali bermimpi dengan mimpi yang sama. Hei Ibrahim, kata Allah, tunaikan janjimu, laksanakan janjimu, sembelih putramu Ismail untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 9 Zulhijjah Nabi Ibrahim terbangun dan merasa yakin ini mimpinya yang datangnya melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi harinya Nabi Ibrahim menyembelih 100 ekor unta. Di malam yang ketiga pada tanggal 10 Zulhijjah sama, mimpi yang sama. Kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah mimpi ini dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak lain akan mempersembahkan, mengorbankan putra yang sangat dicintainya, putra satu-satunya yang sangat disayanginya. Tapi cintanya Ibrahim kepada putranya Ismail tidak mengurangi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ikhlasnya untuk meraih kecintaan kepada Allah, meraih keikhlasan, beliau mau mempersembahkan, mengorbankan putranya Ismail alaihissalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini diabadikan dalam Al-Qur'an surah As-Saffat. Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, ya bunayya, inni ara bil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Hei putraku, aku bermimpi, dalam mimpi itu aku menyembelih engkau. Ini semata-mata perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapatmu wahai putraku? Nabi Ismail sebagai anak yang saleh yang kelak akan menjadi nabi pula, pewaris dari Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menjawab, qala ya abatil amatu mahmadu satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, wahai bapakku, kalau ini perintah datang dari Allah, silakan laksanakan, sembelih aku, kurbankan aku untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga aku tergolong orang-orang yang sabar. Luar biasa keikhlasan, kesolehan Nabi Ismail yang mau mempersembahkan dirinya dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya ketika disembelih, pisau itu tidak dapat melukai daripada leher Nabi Ismail alaihissalam, dan digantikan oleh seekor domba kibas yang sangat besar yang datangkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd.